Saya punya teman baru, namanya Oru Gunaisu Bajeti alias Mbak yang ini. Kita mau ajak masuk ke kamar. Perempuan keren ini, gue pas ide awalnya gue semangat, terus pas tengah-tengah gini, boleh gantian gak? Berasa ditelanjangi aku loh ini, gitu. Jadi inilah salah satu laci yang tidak ada di kamar. Jadi ini nitip di kamar anak gue karena kebetulan anak gue lagi nggak di Jakarta. Jadi yang tadinya dress digantung, terus akhirnya nggak kepake, kan karena gue mengikuti prinsip Marie Kondo itu adalah kalau udah 3 bulan nggak dipakai, jadi artinya nih harus dipilih mau di keep atau di let go. Ayo Mbak Jandri. Iya Mbak. Mari kita. Sesek. Oke. Apa judulnya nih Mbak? Baju dress Ibu Moza. Ibu Moza, oke deh. Berarti ini campur nih Mbak, ada campur, iya. Outer kayak gitu. Outer ada juga, iya. Ada juga ya, berarti ada juga. Iya campur ya di sini. Jadi pertama-tama prosesnya kalau untuk kita mau komit menjalankan Marie Kondo method gitu ya Mbak ya, itu kita harus visualize dulu ideal lifestyle seperti apa. Jadi Mbak Moza punya visi goal ke depan ini mau gimana gitu, kayak saya pengen ini kosong misalnya, itu salah satu contoh simpelnya gitu Mbak. Nah yang kedua terus komitmen gitu, komit bahwa yaudah nih once I started and then harus selesai gitu. Nah, karena gue gini, pilihan ketiganya apa deh? I can keep, but gitu. Betulnya rese ya. Nah, prinsip ketiganya baru deh Mbak masuk ke proses pertamanya sortir. Apa yang mau di keep, apa yang mau di let go. Lalu baru bisa diorganize, dirapihkan. Nah, ini satu laci doang. Bener. Nah, yang keempat baru kita mulai, kalau metode Marie Kondo itu yang menarik, dia organize-nya atau tidying-nya by kategori bukan by location gitu. Oh, oke. Kategorinya apa? Baju. Misalnya gitu. baju. Yes, jadi ini yang kita mulai pertama kali. Nah, yang terakhir baru kita ya tentukan nih mana nih yang masih spajoy atau enggak spajoy gitu. Jadi ini kita kosongkan dulu biar kelihatan, nanti juga ketahuan ada mungkin ditaruh di kasur kalau biar bersih ya Mbak ya. Oke. Gitu, jadi kan kelihatan nih, oh my god, satu laci seperti itu kayak banyak banget gitu. Jadi kenapa dikeluarin dari tempat asalnya supaya ada kayak semacam surprise effect-nya gitu loh, kayak oh iya bener sih. Bajunya sebanyak ini di dalam satu laci itu, Mbak bisa kan udah keluar semua, Mbak bisa tahu nih yang masih mau dipakai yang mana, gitu. Kayak ini kan satu set nih. Biasanya diceknya ini masih spajoy atau enggak ya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat udah tahu, ini oke masih saya pakai kok, terakhir pakai minggu lalu misalnya gitu, masih disimpan gitu. Untung pas gini, oh ya bener juga ya, tadi gue udah pakai ini secara rutin dan udah foto, udah apa, jadi I think it's time to let go some of the things gitu. Harus di keep sampai kapanpun karena this is our pride and joy. Itu berarti masuk sentimental item nih. Nah, ada juga kan kategorinya dia gitu ya. Ini bisa di let go. Ini kenapa gue keep gitu. Ini malah belum dipakai. Sorry ya. Per kategori ini selalu dipakai karena ini apa namanya? Kayak buat kawinan, buat lebaran, tinggal pakai ini sama pakai kain aja. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 say out satu laci. Berarti ini beachwear. Nanti ada label dalam situ di tingkat level hijau juga. Yang ini outer semua. Kalau ini dia kain dia. Oh, kain ya. Oke. Kain. It's a bit hard to let go. Sama ini juga. Ini juga kain ini. Ini outer baru. Kayak model pashmina gitu bukan sih, Mbak? Wow, you gotta love this. Ini keren deh kayaknya. Sebuah edukasi bahwa nih, kafayeh yang selama ini biasanya untuk ribet-ribet di kepala. Ini bagus ya. Kalau di Syria alias Timur Tengah, ini dibikin outer seperti ini. Kemudian dikasih ada hurufnya seperti ini, di bordir. Terus aku nanya kan ya, ini artinya apa?
siapa yang melihatnya dan menggunakannya tetap cantik. Wow, bener. Bahasa Arabnya gimana? Meneketehe mah orang ini alfabet, ya kan? Oke, gue akan membawakan doa seperti juga kayak tadi let go, kita pakai doa baju. Gitu. Nah, kadang agak tricky juga kan, kayak misalnya ada klien yang preference kayak ini sebagai outer gitu, tapi kan ada juga yang beranggapan outer tuh kayak yang tadi Mbak pakai Di luaran, gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya kan kalau hari gini banyak mix and match, oke lah ya. Yang ini Jadi very light ini, tulis winter ya, Li. ada beachwear, traveling Sentimental aja. winter, linennya, Iya. terus pairs, ini sentimental items. Oke, nah ini udah ketahuan nih Mbak, ada kategorinya, nanti baru abis ini baru kita mulai lipetin gitu. Tapi ada juga kalau memang yang bisa digantung sama dari ujung, jadi cari garis tengahnya dulu Mbak, ini kan udah kelihatan nih, udah ada bekas lipatannya dari bentuk leher, tarik ke bawah, jadi itu patokan kita. Nah nanti disesuaikan aja sama lebar bajunya, besar bajunya gitu ya Mbak ya. Nah tangannya sama seperti dimasukin ini. ke dalam, Sama seperti biasa, kayak gini juga. Oke. Nah kalau Marie Kondo bilang jangan lupa ditekan, jadi kita bisa feel apakah masih spark joy apa enggak nih, udah ketahuan gitu. Jadi dan dia rapih juga itu jadinya. tujuannya. Gitu. Nah kalau udah Mbak Moza boleh tarik ke atas. Satu aja. Sampai atas Sampai Mbak. sini. Oke, ini agak kelipat, sorry. Nah, tapi tarik sedikit Mbak, maaf, ke bawah yang baik. Nah, tinggalin gap dulu sedikit. Ada gap, kasih lihat dikit. Ada gap segini. Iya, harus ada gapnya gitu ya. Nah, nanti tergantung dari lacinya, lemarinya, atau tempat penyimpanannya itu setinggi apa, selebar apa gitu ya. Dua dulu ya Mbak ya. Ya. Jadi Bagi ini dua. half. Nah, jadi ini tutupin yang tadi ada gapnya, ditutupin. Terus nanti Berdiri. Lagi dengan jenis bahannya dan betul. ininya ya. Nah, kita coba kayak gini aja sekarang. Satu, Ini tadi sama ya masih ya. Oke, dua, tiga. Nah. Oke. Ini jadi lebih firm. Lebih enggak- firm. enggak Nanti kan lebih ada teman-temannya yang lain betul, ya. jadi dia bisa berdiri gitu. Tapi tujuan utamanya adalah dibikin rectangular atau persegi panjang supaya nanti cara penyimpanannya vertikal, diambilnya lebih mudah. Mudah daripada dia tarik dari bawah. Betul Mbak. Yes, betul. Oke. Terus balikin lagi tadi ya. Yes. Langsung begini. Ya, betul. Wah, ke atas dulu. Oh, semuanya setengah dulu. gitu. Kasih jeda. Ya, atau misalnya ini kan kebanyakan karena ini bajunya panjang, boleh diturunin sedikit. Sorry. Oke. Tadi kayak gini lah gitu ya. Ya. Terus kita mau bikin kayak tadi sama gitu. Mbak mau lipat satu Sini. terus dua gitu. Dua. Terus tiga. Gini. Yes. Ya. Jadi deh. Oke. Oke, geng. Ini dari satu laci kita udah let go sekitar 12 item yang sudah pernah spark joy, yang ini yang dipertahankan. Tips nggak buat kalau kita tuh pada saat kita belanja yang one click away itu nggak akan jadi sekedar tumpukan. What is your Oke, tips? oke. Jadi pertama biasanya kan kalau kita tempted ya Mbak, pasti kan tergoda untuk belanja kayak Lucu gitu. iya gitu, bagus murah ya lagi gitu. Pertama mungkin mesti diingat bahwa itu adalah kadang kan ini dipakai di modelnya, belum tentu di saya Iya. sesuai gitu. Itu satu. Ya, kemudian kan memang sudah banyak case juga kayak beli, lihat bagus, begitu sampai rumah kok kualitasnya Zonk, jadi memang either scam atau apalah gitu, Ya, atau juga ya gitu, itu juga harus diperhatikan. Boleh dibaca reviewnya Mbak. Itu Oke. biasanya karena membuat kita jadi agak sedikit berpikir ya. benar gitu. Karena males ya gitu mau baca review. Biasanya kelihatan sih dari atas reviewnya ada berapa orang gitu kan gitu. Nanti kalau misalnya reviewnya bagus, bolehlah dipertimbangkan gitu. Tapi kembali lagi terus nanti diingat juga nih di rumah, saya masih punya nggak sih warna yang sama atau Cerah item 10. iya ya sama semua iya gitu, warna yang sama, terus bahannya gitu, Ya. apakah sama atau enggak gitu. Terus sizing juga Mbak, lihat size guidelines-nya gitu. Kadang kita main beli terus kita Katanya LD iya, muat. kadang ini baca lihat ya udahlah gitu, pasti sesuai gitu. Ternyata kalau misalnya kita nggak ukur dulu, kita nggak tahu
diri kita ini seperti apa sih gitu kan ya. Jadi malah datang nggak sesuai, jadi nggak kepake gitu kan. Yang sudah disortir dan sudah dilipat rapi bukan oleh saya, gue ngaku ya. Terus kita mencoba masukin ke dalam lacinya. Oke, aku masukin sini Mbak ya. Nah ini kalau dari pemilihan laci memang dia makanya jauhari lipat seperti itu karena ini dia bentuknya deep ya. Betul ya. Jadi nanti disesuaikan Mbak dimensinya. You know what? Waktu Jauhari pegang begini, gue pikir dia mau naruhnya begini loh. Ternyata it's completely different ya. Bener-bener. Oh iya, kenapa nggak gue kepikiran begini ya? Oke. Nah jadi kalau dengan metode lipat Marie Kondo itu akan save space Oh juga. my god, lihat deh bedanya. Banyak banget gitu Mbak. Ini masih bisa nambah lagi. Jangan nambah ya Mbak. Yang ini dulu ya, outer tadi ya. Iya, karena outer ke merah-merah. Oh ini kain. Kain, berarti itu? Nah idealnya Mbak, kalau misalnya Ini dari warna aja cakep ya. bisa juga diatur nanti by warna kayak tadi kan gini. Ini cakep hijau tapi ini gitu. dari ungu ke hijau, terus ke biru ke merah. Ya. Nah idealnya memang satu kategori satu rumah, satu kontainer gitu. 11. It's like 11 dalam satu baris gini. Iya, tapi make sure masih agak bisa dinapasin ya, gitu. Square. Jadi cara masukinnya instead of yang ini yang di atas ke belah gini, benar. ini yang bentuk rapi. Jadi ini nih bentuk rapi, ini bentuk rapi. Wih, nice. I like it. Nah ini sentimental. Mungkin boleh. Wow. Ya bisa di sini atau gini untuk sementara. Jadi biar kita lihat dulu perbandingannya space yang awal sama yang saat ini sudah dirapikan, Mbak masih punya space. Lagi di situ. Tuh. Fungsinya labeling buat apa? Nah, Itu yang paling penting Mbak, labeling. Karena harus tahu ini barangnya apa. Jadi yang tadi udah punya rumah, jadi sama aja kayak kita rumahnya kan ada nomornya gitu ya Mbak. Jadi kita tahu kembali lagi ke rumah yang sama. Terus Mbak Joandri kasih tips juga kalau lacinya blong seperti ini akan lebih bagus kalau ada dividernya. Dan divider seperti ini, ini udah ada di Indonesia, ya kan? Tinggal dibatasin gitu. Nah ini memang kebetulan ini kegedean sih, tapi nanti kalau kita beli di online shopnya tinggal dilihat aja ukurannya, sizingnya. Yang ini 56 mungkin berarti artinya yang lebih kecil, terus materialnya bambu. Gimana Mbak? Jadi tadi kan satu area itu harus ada rumahnya masing-masing. Jadi kita bisa pisah kasih sekat. Jadi ini pairs, ini outer, sentimental item dan berarti sebagainya. dibikin miring begitu? Sebenarnya bikinnya begini Mbak. Oh, tetap gitu ya. Gini. Oke. Nah makanya mungkin bisa juga kalau ada space ini ya digeser aja. Jadi yang pairsnya ke sini. Jadi sini nanti kita labelnya di depan gitu juga. Bisa. Oh, oke. Jadi ini adalah satu alternatif, tapi untuk satu laci aja bisa banyak alternatif untuk grouping ya. Kita juga misalnya pakai basket bisa nggak? Iya, pakai basket juga bisa gitu. Short tips, penting sekali kita juga memiliki alat bantuan seperti ini. Tapi kalau dilihat dari praktek kita, berarti yang paling penting adalah sortir dulu. Benar. Sortir dulu barangnya, baru kemudian kita tambahkan aksesorisnya. Ini dari IKEA, ada yang seperti ini cukup depth, tapi sebenarnya Mbak Joandri ada yang lebih tinggi, ya kan? Terus tadi divider, ada yang kecil, ada yang gede. Jadi sortir dulu, pengkategorian bisa pakai stiker apa aja. Kalau saya malah dikantong-kantongin dulu. Jadi nanti kalau mau di-keep, kadang-kadang nih, bener nggak? Begitu udah disortir, pas lihat, masih banyak juga yang harus di-let go. Bener. Jadi beli alat-alat ini belakangan atau duluan? Belakangan Mbak. Belakangan. Karena dari segi kantong juga udah beli banyak terus nggak kepake. Pertama nggak cukup. Jadi kita udah lapar mata dulu gitu kan ya Mbak ya. Udah nih kayaknya bagus nih estetik gitu. Bisa lah fungsional dipakai gitu. Tapi ternyata ukurannya nggak masuk. Terus udah berkurang. Di belakangnya lama-lama. Di baju, di dalam, di luar. Tempel. Dar, 50% loh, bener. Satu laci loh ini ya. Jadi 12 item let go, 11 item di keep. Terus per kategori untuk sementara Mbak Joandri dan tim membaginya seperti ini. Dan